Soal selanjutnya diketahui bahwa panjang PQ, QR, dan RS itu sama. Kita misalkan dengan X seperti ini. Kemudian ternyata panjang BC adalah 2QR, artinya 2X. Seperti ini. Kemudian diketahui bahwa luas trapesium BCRQ adalah 12. Jadi luasnya ini adalah 12. Yang ditanyakan adalah luas bangun datar secara keseluruhan. Sehingga kita perlu mencari tahu luas APQ, AQR, dan ARS. Kita misalkan ini dengan luas daerah 1, ini daerah 2, dan ini daerah 3. Seperti ini. Kemudian kita gunakan informasi, kita misalkan ini adalah tinggi segitiga yang tengah adalah T. Kemudian karena segitiga yang kecil ini sebangun dengan segitiga yang besar ini, padahal perbandingan alasnya adalah X dan 2X, artinya 1:2. Sehingga perbandingan tingginya juga 1:2. Karena ini adalah T, maka tinggi ini juga T. Sehingga tinggi dari segitiga yang besar ini adalah 2T. Sama perbandingannya 1:2 dengan yang kecil ini. Kemudian dari luas trapesium BCRQ yaitu 12, di mana luas trapesium adalah setengah dari jumlah sisi sejajar, yaitu X ditambahkan 2X, dikalikan dengan tingginya, yaitu T, ternyata nilainya 12. Sehingga diperoleh setengah dikalikan 3X, dikalikan T sama dengan 12, diperoleh 3XT per 2 sama dengan 12, sehingga nilai XT di sini adalah 2 dikalikan 12 dibagi 3, yaitu 8. Seperti ini. Kemudian, luas daerah 1 itu adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Dengan alasnya adalah X dan tingginya T. Sehingga diperoleh setengah dikalikan nilai XT adalah 8, yaitu 4. Ini luasnya 4. Kemudian luas daerah yang kedua, yaitu, ini daerah 2 sebelumnya. Sekarang kita hitung luas daerah 1, di mana daerah 1 ini, alasnya adalah ini, X, dan tingginya sama, yaitu ini, T. Sehingga luasnya adalah setengah alas kali tinggi, yaitu setengah XT, sama-sama 4 juga. Demikian pula untuk daerah yang ketiga ini. Sehingga total luas keseluruhan adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 12, yaitu 24. Pilihan yang B. Lalu yang berikutnya diketahui ada gambar seperti ini, di mana perbandingan AB, BC, dan CD adalah 3:2:1. Jadi seperti ini. Ternyata diketahui bahwa panjang AC adalah 35. Artinya panjang ini adalah 35. Sehingga jika dibagi untuk panjang AB dan BC, panjangnya masing-masing adalah 21 dan 14. Ini perbandingannya 3:2. Sehingga panjang CD di sini adalah 7. Lalu yang ditanyakan adalah keliling daerah yang diarsir. Kelilingnya adalah, yang pertama adalah ini, kita misalkan dengan P1, kemudian ini adalah P2, kemudian yang kecil ini adalah P3, dan ada satu yang paling besar ini. Kita misalkan dengan P4. Di mana P1 di sini panjangnya adalah ini setengah dari keliling lingkaran. Setengah Pi dikalikan diameter 1. Di mana diameternya adalah ini 21. Jadi dapat dituliskan seperti ini. Sehingga diperoleh panjang dari P1 adalah 33. Lalu untuk P2
itu panjang diameternya adalah ini 14, sehingga diperoleh ini kita coret sama seperti sebelumnya. Ternyata panjang P2 adalah 22. Demikian pula untuk P3 caranya sama. Di mana ternyata hasilnya adalah panjangnya 11. Lalu yang P4 itu yang paling besar, di mana diameternya adalah panjang ini semua, yaitu 42. Sehingga diperoleh panjang dari P4 adalah 66. Sehingga totalnya atau keliling daerah yang diarsir adalah penjumlahan 33, 22, 11, dan 66, yaitu 132 cm. Jawabannya adalah pilihan yang B. Lalu pada soal berikutnya diketahui bahwa Andini membeli 2 buku, 3 pensil, dan 1 penghapus. Kita misalkan harga buku dengan X, harga pensil dengan Y, dan harga penghapus dengan Z. Sehingga dapat dituliskan dengan 2X ditambahkan 3Y ditambahkan Z, itu totalnya adalah 16.100. Lalu yang berikutnya, Desi membeli 4 buku, 4 pensil, dan 2 penghapus, yaitu 4X ditambahkan 4Y ditambahkan 2Z, totalnya adalah 27.200. Seperti ini. Kemudian, yang ditanyakan adalah Risa ingin membeli 5 pensil, sehingga kita perlu mencari tahu harga pensil, yaitu Y. Sehingga kita harus menghilangkan variabel X di sini dan variabel Z. Sehingga kita lakukan eliminasi. Persamaan pertama kita kalikan 2 dan persamaan kedua kita kalikan 1. Sehingga diperoleh 4X ditambahkan 6Y ditambahkan 2Z itu sama dengan 32.200. Sedangkan yang kedua ini tetap, yaitu 4X ditambahkan 4Y ditambahkan 2Z itu 27.200. Sehingga jika dikurangkan maka tersisa 2Y sama dengan 5.000. Sehingga Y di sini adalah 5.000 per 2, yaitu 2.500. Jadi harga satu pensil adalah 2.500. Karena yang ditanyakan harga 5 pensil, maka 5 dikalikan dengan 2.500, yaitu 12.500. Jawabannya adalah pilihan yang C. Untuk soal selanjutnya diketahui bahwa 4 orang anak melakukan olahraga lempar lembing dengan jarak lemparan Andi adalah 2 kali jarak lemparan Dimas. Jadi A di sini sama dengan 2D. Kemudian yang berikutnya, jarak lemparan Andi adalah 2 meter lebih jauh dari lemparan Edi. Artinya lemparan Edi di sini adalah lemparan Andi dikurangi 2 meter. Atau sama saja dengan 2D dikurangi 2. Lalu yang berikutnya, jarak lemparan Dimas adalah 4 meter lebih pendek dari lemparan Bayu. Artinya lemparan Bayu di sini adalah lemparan Dimas ditambahkan dengan 4 meter. Lebih jauh 4 meter dari Dimas. Ternyata diketahui bahwa rata-rata lemparan mereka adalah 14 meter. Sehingga A ditambahkan B ditambahkan D ditambahkan E, jika dibagi 4 itu sama dengan 14. Sehingga diperoleh A tambah B tambah D tambah E itu adalah 4 dikalikan 14, yaitu 56. Kemudian kita gunakan informasi ini ke persamaan ini. Di mana A di sini kita ganti dengan 2D, kemudian B kita ganti dengan D plus 4, kemudian B-nya tetap, dan E ini kita ganti dengan 2D min 2, seperti ini. Sehingga diperoleh, jika kita jumlahkan adalah 6D
ditambahkan 2 itu sama dengan 56. Sehingga 6D itu sama dengan 54. 2 kita pindah ke sana jadi negatif. Sehingga diperoleh D-nya adalah 54 per 6, yaitu 9. Ini adalah lemparan Dimas. Yang ditanyakan adalah lemparan terjauh. Lemparan Andi di sini adalah 2 dikalikan 9, yaitu 18. Dan lemparan Edi adalah lemparan Andi dikurangi 2, yaitu 16. Kemudian lemparan Bayu adalah lemparan Dimas ditambahkan 4, yaitu 9 tambah 4, 13. Sehingga yang terjauh adalah lemparan Andi, yaitu 18. Pilihan yang D. Soal berikutnya diketahui bahwa Ardan ada di kota A dan akan menuju kota B. Kita gambarkan seperti ini. Ini adalah kota A dan ini kota B. Ardan menuju ke sana. Dan ternyata Bima ada di kota B dan akan menuju kota A. Jadi arah sebaliknya seperti ini. Ternyata diketahui Ardan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan konstan 60 km per jam. Jadi kecepatan Ardan adalah 60 km per jam. Sedangkan Bima mengendarai mobil dengan kecepatan konstan 80 km per jam. Jadi kecepatan Bima adalah 80 km per jam. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa mereka berdua berangkat dalam waktu yang sama dan ternyata saling berpapasan. Artinya bertemu. Kita misalkan di sini. Karena mereka berpapasan artinya waktu tempuh Ardan dari sini ke sini itu sama dengan waktu tempuh Bima dari sini ke sini. Jadi kita punya WA sama dengan WB. Kita misalkan dengan B. Lalu yang diketahui lagi bahwa ternyata saat berpapasan Ardan telah menempuh jarak 135 km. Jadi ini jaraknya adalah 135 km. Yang ditanyakan adalah jarak kota A dan kota B, yaitu sepanjang ini semua. Karena di sini diketahui bahwa ini jarak Ardan, maka berlaku JA itu sama dengan KA dikalikan WA. Di mana JA adalah 135 dan kecepatan Ardan adalah 60, maka diperoleh WA itu adalah 135 dibagi 60. Kita sederhanakan dengan membagi 15, yaitu 9 per 4 jam. Ini waktu tempuhnya. Dan karena waktu tempuh Andi itu sama dengan waktunya Bima, maka di sini juga sama 9 per 4 jam. Sehingga diperoleh panjang ini adalah JB, yaitu KB dikalikan WB, yaitu 80 dikalikan 9 per 4, yaitu 180 km. Sehingga total jarak dari A ke B adalah 135 ditambahkan 180, yaitu 315 km. Pilihan yang C. Lalu yang selanjutnya diketahui bahwa sebuah kolam ikan memiliki volume 440 liter akan dialiri air menggunakan kran dengan debit 6 liter per menit. Kita misalkan ini adalah selang waktu pengisian, di mana nanti volumenya adalah 440 liter, di mana air yang masuk itu debitnya adalah 6 liter per menit. Ternyata diketahui bahwa tepat di tengah waktu pengisian terjadi kebocoran. Jadi bocornya itu dari waktu ini ke sini. Ini bocor sehingga air keluar.
dengan debit adalah 1 liter per menit. Yang ditanyakan adalah kolam akan terisi penuh dalam waktu berapa lama. Kita misalkan kolam penuh ini dalam selang waktu adalah X. Maka air keluar ini dalam selang waktu setengah X. Seperti ini. Sehingga volume total adalah volume masuk dikurangi volume keluar. Di mana 440 itu sama dengan volume air yang masuk adalah debit dikalikan waktunya, yaitu 6X, dikurangi yang keluar adalah debitnya 1, waktunya setengah X, seperti ini. Sehingga diperoleh 440 sama dengan 6X dikurangi setengah X. Atau ini sama saja dengan 11 per 2X. Sehingga diperoleh X-nya adalah, kita kalikan silang, 440 dikalikan 2, ini, kemudian dibagi dengan 11. Ini kita coret, diperoleh 40, X-nya adalah 80 menit. Atau ini sama saja dengan 1 jam 20 menit. Jawabannya adalah pilihan yang B. Soal berikutnya adalah memahami pola bilangan. Diketahui pola barisan pertama dan barisan kedua. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai dari X. Jika diperhatikan di sini, polanya adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian dikalikan 3 hasilnya adalah 12. Dengan pola yang sama, 10 dibagi 5 adalah 2. Dikalikan 7 adalah 14. Sehingga untuk yang di baris paling bawah, 6 dibagi 3 adalah 2, dikalikan dengan 16, hasilnya adalah 32. Sehingga nilai dari X adalah 32, pilihan yang A. Lalu yang berikutnya diketahui ada gambar seperti ini, di mana polanya adalah 4 dikalikan dengan 2, hasilnya 8, kemudian 5, dikalikan 3 adalah 15, kemudian angka 7 ini jika dijumlahkan dengan 8 hasilnya 15. Dengan pola yang sama, 6 dikalikan 3 adalah 18, kemudian 3 dikalikan 7 adalah 21. Sehingga Y ditambahkan 18 hasilnya harus 21. Nilai Y di sini adalah 3. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang A. Selanjutnya diketahui ada bilangan seperti ini, kita harus mencari polanya. Ternyata jika diperhatikan di sini, dua bilangan yang di ujung ini jika dijumlahkan, yaitu 1296, itu sama dengan kuadrat dari bilangan yang di tengah ini. Sehingga kita periksa untuk yang kedua ini, kita jumlahkan, hasilnya adalah 625, dan ini benar adalah 25 pangkat 2. Jadi dari angka yang di tengah ini. Sehingga dengan pola yang sama, ini kita jumlahkan, yaitu 361, di mana ini merupakan kuadrat dari angka 19 seperti ini. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang B. Nilai Y ini adalah 19. Untuk soal yang terakhir diketahui dari gambar yang pertama ini, polanya adalah bilangan di segitiga yang pertama ini jika dijumlahkan dengan bilangan di segitiga yang kedua, itu hasilnya adalah bilangan di segitiga yang di bawah ini. Demikian pula dari segitiga yang kedua ditambahkan dengan bilangan di segitiga yang ketiga ini, kita tambahkan, hasilnya adalah ini. Demikian pula dari segitiga yang ketiga dan segitiga yang keempat ini. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 32 ini. Maka dengan ketentuan yang sama,
ini kita jumlahkan dengan ini, maka akan diperoleh ini. Demikian pula ini jika dijumlahkan dengan ini, maka hasilnya adalah ini. Dan yang terakhir, bilangan ini jika dijumlahkan dengan ini, maka hasilnya adalah Y, di mana nilai Y ini adalah 6 tambah 3 tambah 7 ditambahkan 6 tambah 7 tambah 0, yaitu 29. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang D.